sini nggak ada kan? Di sini? Yang tadi Nggak, di sini bau cium ada nggak? Tipis. Masuk kamar mandi lagi. Coba masuk lagi. Nggak apa? Nggak, masuk lagi aja nggak apa? Nggak apa-apa, kamu buktiin. Masuk kamar mandi lagi. Cium baunya seperti apa? Masih kenceng kan? Ya, oke. Kita kesini aja. Nggak apa-apa. Kita ke sana kenapa? Sat, selamat malam. Bisa bicara sama saya? Apakah ini kamu? Kenapa senyum? Iya. Suaranya bagus loh. Di mana? Lagi ngomong sesuatu sama Ustaz. anak-anak. Oh, ini sosok anak-anak. Oke, terusin, Sar. Sus, diajak ngomong. Keras banget. Oh, coba balik kok yang gambar anak. Bisa gambarin Umi nggak? Bisa boleh gambarin kami. Sekarang kita tanya Lotfi. Masalahnya di sini aja nggak apa-apa. Kita boleh ikut. Tidak bobok digigit nyamuk. Bisa nu? Bisa lihat di sini? Sekecil loh. Rambutnya keriting. Perempuan yang besar yang di rumah ini ya? Satu lagi, adiknya. Yang kecil. Ini penting. Jahat ini. Coba. Iya, jahat ini. Lepasin mereka! Kamu bawa mati juga! Apa ekspresinya sekarang dia? Dia kaget soalnya. Kita pelan-pelan kita jabarin ya. Ini dia pegang boneka. Ini tadi aku agak bingung karena ngelihat ada kayak rambut dan darah-darah. Tapi kok nggak normal gitu, dan anak-anak ini dia diculik. Jadi anak-anak ini diculik sama dia, dan tidak hanya 2 anak itu, yang lain juga. Yang 3 anak laki-laki juga? No. Mereka juga? Ya. Diculik juga itu? Ya. Terus? Ada dendam pribadi karena dia pernah kehilangan anak. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin karena stres atau sakit. Jadi dia nyulik anak orang. Dan nyulik anak orang itu bukan, nyuliknya tuh bukan udah gede kayak yang cowok-cowok tuh dari umur setahun udah diambil sama dia. Makanya yang paling berubah wujud mereka karena udah nurut banget gitu. Nah tapi kalau yang ini adik kakak diambil dua. Pak, gimana? Aku mau tanya nih. Di ini aku ngeliat kayaknya ada rambut, potongan-potongan rambut sama ada darah. Itu dia emang melakukan ritual sesuatu atau emang gila aja? Hah?
Nggak niat. Jadi itu bukan sayang sama anak, tapi benci dengan anak. Soalnya yang perempuan-perempuan ini dia meninggalnya karena kelaparan. Tadi diculik sampai meninggal. Yang diingat cuma nyanyian itu. Oke, pemirsa Bu Misteri, kita mau coba melakukan pembuktian sekali lagi. Ini kita sudah dapat beberapa sosok anak kecil, total ada 5, dan ada sosok seorang perempuan yang tadi dibentak sama Sarah. Jadi kita belum bisa hadirin Sarah dulu di sini, tapi kita mau mencoba berkomunikasi dengan sosok ini. Mudah-mudahan bisa. Oke, boleh. Kamu duduk aja deh. Oke, duduk aja nggak apa-apa, senyaman mungkin. Itu siapa yang ada orang? Di mana? Di mana? Kiri sana, kiri. Nggak ada. Ya, dia nggak fokus. Nanti paling dia tanya. Mila masih dengan saya? Oke. Ada sosok dia di sana. Boleh kamu merem? Saya akan tanyakan pertanyaan kepada sosok ini yang ada di gambar. Oke, kamu fokus. Nggak usah mikir apa-apa. Hai, kamu sosok yang ada di gambar ini. Apakah kamu berdiri di depan kita semua? Ada jawaban dalam hati kamu apa kamu? Nggak apa-apa. Oke. Kita mencoba untuk melakukan komunikasi dengan Mila. Oke Mila, ini kan pengalaman pertama ya. Kamu ikut acara Bentuk Misteri kan. Memang nggak semudah itu, tapi nggak apa-apa. Memang agak susah. Cuman ketika kamu kita minta untuk fokus, apa yang kamu pikirin? Pikirin itu benar-benar pengen mengetahui sebenarnya terus? apa yang terjadi. Oke, terus habis itu tadi kan kamu sempat kayak lemes gitu kan. Terus akhirnya tiba-tiba kamu bangun, kamu sadar nggak? Apa itu kamu ngomong itu kamu sadar? Pertama saya melihat ada kayak sesosok di sini. Kayak sosok apa yang kamu lihat sepintas? Dia kayak ada berdiri gitu kayak baju. Putih, kayak gitu. Baju, cuma wajahnya nggak ada. Bajunya kayak gitu. Gimana, Pat? Oke, Sar, tadi kita coba komunikasi sama Mila ya, untuk komunikasi dengan sosok ini. Kita belum tahu namanya siapa sih. Cuman tadi kan Mila memang, karena kan setiap orang beda-beda sensitivitasnya. Berarti memang ketika memang tidak bisa, memang tidak Tapi bisa. tadi waktu pas pertama itu saya melihat dia. Iya, waktu pas ngetes untuk fokus Ya, kamu. fokus. Tapi sesosok kayak apa ya, wajahnya tuh memang tidak terlalu jelas, cuma dia kayak melihat ada apa gitu lah di dalam sini. Oke, kita lupain ini dia, apa yang sudah dia lakukan. Kita coba menggali dia sebelum terlihat seperti ini, Wisnu. Sebelum dia jadi sosok yang seperti sekarang. Wujud aslinya. Mau pindah tempat atau Boleh, agak sini deh, agak sana panas. aja ya? Perempuan ini bukan orang bisa dibilang dia lahir dari keluarga yang sangat ada. Cantik loh dia nih. Sebenarnya cantik. Cantik, Fadi. Soalnya kalau ngelihat dari rumahnya dia besar dan dia memaksa ayahnya untuk dibangunkan rumah jauh dari tempat tinggal orang tuanya. Dan ternyata Untuk dia melakukan penculikan anak. Oke, Wisnu sama Sarah mau coba gambarin sosok dia sebelum jadi form seperti ini? Bisa? ada mediator. Rahman ya? Siapa namanya? Lin itu bukan nama Indonesia. Lin itu nama Belanda ya. Tadi Wisnu sempat bilang ada suara Dinda apa Linda gitu. Linda. Halo, Linda. saya bicara nggak?
Nah, liatin gambar dia yang sebelumnya. Ini siapa nih? Lihat dong gambarnya, ini siapa? Itu kamu? Kamu tinggal di mana? Kamu suka culik anak ya? Kenapa kamu culik anak itu? Kamu dulu pernah kehilangan anak. Anak kamu meninggal. Iya. Tapi kenapa kamu harus menculik anak-anak lain? Gue tahu kamu kenapa bisa meninggal. Hah? Berapa banyak yang anak yang mati sama kamu? 4. Sekarang menyesal nggak? Kamu siksa. Kamu kenal 2 sosok anak kecil itu? Kalau ini siapa? Agak sulit ya dia untuk apa ya? Ngomongnya sulit. Yaudah yuk. Ya, boleh di... buka ya. Memang harus kita buka ya, jadi sosok yang mengerikan itu dan sosok yang jahat pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia begitu ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang jahat itu bukan karena memang jahat dari awalnya, ya kan? Tapi itu kembali lagi kepada pilihan kita. Ya. Tapi kenapa sosok Lin ini cantik sih sebenarnya. Jadi ada sesuatu yang merubah dia pada saat dia kehilangan anaknya. Dan waktu tadi bilangnya bunuh diri, rasa ingin mengakhiri hidupnya itu nggak hanya pas di akhir aja. Jadi di awal waktu kehilangan anaknya itu dia selalu mau bunuh diri sampai Ya, akhirnya makanya dia punya anak dan akhirnya suaminya ditinggalin, bapaknya nurutin apa mau dia, akhirnya dia dipindahkan ke yang dia mau. yang dia mau gitu. Tapi sesuatu merubah dia, akhirnya dia melakukan itu. Jadi sakit sebenarnya karena dia sampai tega menyakiti anak-anak gitu. Dan di abuse ya, kan nggak dikasih makan, dipukul juga gitu karena kebencian dia. Tapi yang laki-laki nggak terlalu di ini ya, tidak separah yang perempuan-perempuan. Yang laki-laki ini. Oh mungkin karena anaknya cewek kali. Berarti kita dapetin informasi dan cerita yang ada di sini adalah kenapa tadi Sarah dari awal udah ngomong bahwa kenapa anak-anak ini ada korelasinya sama si cewek. Iya, yang ada di sini. Ya, si cewek ini. Ternyata itulah cerita yang terjadi di tempat ini. Dan kalau misalnya kita lihat lagi dari cerita ini, memang ada alasannya kenapa si wanita ini akhirnya bisa berbuat buruk atau jahat gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita, kalau misalnya kita ikhlas menerima apapun yang ditakdirkan oleh Tuhan, otomatis kita akan terhindar dari hal-hal seperti itu. Oke, pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan episode Memburu Misteri. Terima kasih juga buat Mila sudah ikut Memburu Misteri. Dan pemirsa, itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan pelajarannya. Kami kembalikan lagi kepada pemirsa, mudah-mudahan bisa menjadi pesan tersendiri ya. Kalau buat kita sih banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita dapatkan setiap episodenya. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Dan saya Cut Mila. Selamat malam.